Johann Zarco akhirnya buka suara soal alasannya tidak memakai part baru Honda di Phillip Island. Saat tim lain bersemangat mencoba pembaruan mesin dan sasis, Zarco justru memilih langkah berbeda, kembali ke versi lama. Menurutnya, bukan karena motor baru itu jelek, tapi karena belum sempat disiapkan dengan benar. Base setup untuk motor baru belum cocok dan dirinya kehilangan rasa percaya diri, kata Zarco. Di MotoGP, kehilangan kepercayaan diri berarti kehilangan kecepatan, jadi ia tak mau ambil risiko. Zarco pun memutuskan untuk memakai motor versi in-between, bukan yang paling lama, tapi juga belum full update. Tujuannya sederhana, mencari stabilitas dan feeling yang ia butuhkan untuk bisa menekan lagi di lintasan. Menariknya, pembalap Honda lain, Luca Marini, justru tampil cukup baik dengan part baru tersebut. Zarco mengakui potensi itu ada, tapi baginya cepat tanpa kontrol bukan solusi. Sayangnya, akhir pekannya di Phillip Island tidak berjalan mulus. Ia jatuh di tikungan pertama pada balapan utama, bukan tempat yang menyenangkan untuk terjatuh. Namun Zarco tetap optimis. Untuk seri berikutnya di Malaysia, ia akan fokus dengan 2 motor berspesifikasi lama, membangun kembali rasa percaya dirinya sebelum mencoba paket baru lagi. Honda tampaknya benar-benar ingin mempercepat regenerasi di MotoGP. Setelah bertahun-tahun berjuang dengan performa yang naik turun, pabrikan Jepang itu akhirnya menyiapkan langkah berani, merekrut Diogo Moreira, pembalap muda asal Brasil yang baru berusia 20 tahun, untuk naik ke kelas MotoGP pada musim 2026. Moreira menandatangani kontrak langsung dengan Honda Racing Corporation untuk durasi minimal 2 tahun, plus opsi perpanjangan 1 musim lagi. Tapi ada satu detail menarik. Bos LCR, Lucio Cecchinello, menjelaskan dengan jujur meskipun ia akan membalap bersama LCR Honda pada 2026, tim satelit itu belum tentu menjadi rumah jangka panjangnya. Diogo menandatangani kontrak dengan HRC dan mereka meminta kami menampungnya untuk 2026. Tapi saya tidak tahu kemana dia akan pergi setelah itu, katanya. Artinya, Honda bisa saja memindahkan Moreira ke tim pabrikan jika performanya gemilang, skenario yang tentu jadi motivasi besar bagi sang rookie Brasil. Di sisi lain, LCR Honda masih punya sosok berpengalaman Johann Zarco yang dikontrak hingga 2027. Kombinasi Zarco dan Moreira bisa menjadi duet menarik antara pengalaman dan potensi muda di dalam satu garasi. Zarco bisa jadi mentor sementara Moreira membawa semangat baru untuk Honda yang tengah berusaha bangkit. Namun, di balik kedatangan Diogo Moreira, LCR Honda ternyata masih menyimpan rencana besar jangka panjang. Bos tim, Lucio Cecchinello, mengakui bahwa kursi kedua di timnya memang sejak lama diarahkan untuk pembalap asal Asia berkat dukungan sponsor utama, Idemitsu. Meskipun untuk musim 2026 posisi itu kini diisi oleh Moreira dan sponsor utamanya dirumorkan akan diganti Pro Honda, merek oli resmi pabrikan berlogo sayap mengepak ini, Cecchinello tidak menutup kemungkinan untuk kembali merekrut pembalap Asia di masa depan. Ia bahkan menyebut nama Somkhat Chantra yang saat ini sedang bersiap pindah ke World SBK masih punya peluang untuk kembali ke MotoGP suatu hari nanti. Yamaha terus menapaki jalur baru menuju masa depan. Setelah bertahun-tahun setia dengan konfigurasi mesin inline 4, pabrikan asal Iwata itu kini berpacu melawan waktu untuk menyempurnakan proyek ambisius mereka. Motorway ZR-M1 bermesin V4. Dan sebagai ujung tombak pengembangan, Augusto Fernandez kembali dipercaya turun sebagai wildcard di GP Malaysia 2025. Bagi Fernandez, ini bukan sekadar balapan tambahan. Ini adalah bagian dari perjalanan penting dalam evolusi Yamaha. Setelah 3 kali tampil wildcard musim ini di Aragon, Brno, dan Misano, pembalap asal Spanyol itu kembali ke lintasan Sepang dengan misi yang jelas, mengumpulkan data dan menguji batas mesin baru. Di balik layar, Yamaha sedang bekerja keras. Sejak uji coba pertama di Valencia, kemudian berlanjut ke Barcelona dan Misano, para insinyur mereka terus mencoba menyeimbangkan tenaga eksplosif mesin V4 dengan karakter halus khas Yamaha. Tantangan terbesar terletak pada bagaimana menjaga stabilitas dan kontrol tanpa kehilangan kecepatan di lintasan lurus, 2 hal yang selama ini menjadi kelemahan Yamaha dibanding rival seperti Ducati dan KTM. Kini, Sepang menjadi laboratorium hidup. Dengan cuaca tropis, lintasan panjang, dan tikungan berkecepatan tinggi, sirkuit ini dianggap tempat sempurna untuk menguji sejauh mana motor baru itu siap menghadapi tekanan kompetisi sebenarnya.
Fernandez tahu, finish tinggi mungkin bukan prioritas, tapi setiap lap, setiap putaran throttle, dan setiap feedback dari dirinya akan menjadi bahan berharga untuk insinyur Yamaha. Mereka ingin memastikan bahwa ketika musim 2026 tiba, YZR M1 V4 sudah bukan lagi sekadar proyek uji coba, tapi senjata siap tempur di barisan depan MotoGP. Setelah balapan di Sepang nanti, hasilnya mungkin tidak langsung terlihat di papan klasemen. Tapi di ruang garasi Yamaha, setiap data dari Fernandez bisa jadi fondasi penting. Karena di balik satu wildcard ini tersimpan ambisi besar, membawa Yamaha kembali menjadi kekuatan yang menakutkan di MotoGP. Marco Bezzecchi datang ke Sepang dengan semangat membara. Setelah tampil luar biasa di Australia, menang di sprint dan tampil kompetitif di balapan utama, pembalap Aprilia itu kini ingin tahu seberapa jauh kemajuan motornya bisa dibuktikan di sirkuit Malaysia. Sepang adalah trek yang sudah saya kenal, jadi kami punya data dan referensi. Tapi saya penasaran, karena motor kami sudah banyak berubah sejak tes pramusim, ujar Bezzecchi. Kemenangan dan performa impresif di Phillip Island membuatnya semakin percaya diri. Ia bahkan kini duduk di posisi ketiga klasemen kejuaraan menyalip Pecco Bagnaia yang sebelumnya di posisi ketiga klasemen, menjadikannya salah satu bintang baru paling bersinar di grid MotoGP 2025. Namun, tantangan baru sudah menunggu. Sepang dikenal panas, lembab, dan sangat menuntut fisik pembalap serta daya tahan motor. Aprilia pun sadar mereka tak bisa mengandalkan resep yang sama seperti di Australia. Meski begitu, Bezzecchi tetap optimis. Dengan rasa penasaran dan kepercayaan diri tinggi, Bezzecchi siap menguji batas dirinya dan RSGP di lintasan Sepang, tempat di mana kerja keras selama musim ini akan benar-benar diuji. Drama kecil sempat mewarnai akhir pekan penutup World SBK 2025 di Jerez, momen yang membuat banyak penggemar menahan napas. Toprak yang sedang dalam jalur juara sempat tersingkir, sementara Bulega mendapat sorotan tajam dari publik. Namun setelah race terakhir dan gelar juara dunia akhirnya diraih, Toprak menunjukkan kelasnya sebagai seorang juara sejati. Melalui media sosial, pembalap asal Turki itu menyampaikan pesan menenangkan untuk Bulega. Ia juga menegaskan bahwa ia tahu Bulega tidak melakukannya dengan sengaja. Sikap tenang dan penuh respek dari Toprak langsung mendapat pujian luas. Di saat banyak pembalap bisa saja marah atau menyalahkan, ia memilih jalan damai menunjukkan bahwa seorang juara sejati bukan hanya cepat di lintasan, tapi juga besar dalam hati.